Halo kawan sipil, kami akan menampilkan proses pelaksanaan pembesian dan pengecoran pada suatu proyek konstruksi. Yang pertama, melakukan pekerjaan meratakan tanah. Menggunakan ekskavator untuk menyesuaikan elevasi rencana. Setelah itu, kita masuk ke tahap pemotongan besi tulangan, sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Setelah pemotongan besi dilanjutkan pekerjaan pembesian, merupakan bagian dari pekerjaan struktur. Pekerjaan ini memegang peranan penting dari aspek kualitas pelaksanaan, mengingat fungsi besi tulangan yang penting dalam kekuatan struktur gedung. Pekerjaan pembesian pada sebuah bangunan terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap penyimpanan, tahap pemotongan, dan pembengkokan, serta tahap pemasangan. Untuk ukuran tulangan baja yang dipakai proyek konstruksi ini yaitu tulangan kolom berukuran D22 dan tulangan slope berukuran D16, menggunakan tulangan ulir. Ada beberapa ukuran untuk tulangan ulir dan tulangan polos sesuai SNI 2052 tahun 2017. Untuk jarak sekang pada slope berbeda karena ada 2 jenis tulangan, yaitu tulangan lapangan dan tulangan tumpuan. Bedanya tulangan lapangan dan tulangan tumpuan ada pada posisinya, di mana tulangan lapangan memiliki jarak 1/2 sisanya yang terletak di tengah bentang. Sedangkan tulangan tumpuan memiliki jarak 1/4 dari jarak bentang L yang posisinya di tepi-tepi bentang. Setelah pekerjaan pembesian dan pemasangan bekistin, dilanjutkan dengan pengecoran yang diawali dengan uji slump. Sebelum truk mixer menuangkan campuran beton ke bekistin, dilakukan pengujian slump terlebih dahulu. Slump test adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi dari adonan beton yang baru dibuat sebelum digunakan. Slump test dilakukan untuk mengecek kemampuan beton ketika diaplikasikan pada pembuatan precast. Kisaran nilai slump yang biasa digunakan sekitar 8 cm hingga 12 cm. Apabila nilai slump berkisar 0 cm, maka dapat dipastikan bahwa tingkat workabilitas beton jelek. Nilai seperti ini biasanya terdapat pada beton non-passer. Nilai slump pada beton dipengaruhi oleh nilai faz dengan bandingan lurus. Pengukuran slump harus segera dilakukan dengan cara mengukur tegak, lurus antara tepe atas cetakan dengan tinggi rata-rata benda uji. Untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan adukan yang sama dan dilaporkan hasil rata-rata. Setelah nilai slump memenuhi standar, campuran beton bisa langsung dituangkan ke dalam bekistin. Hasil beton yang baik diperoleh dari cara penuangan adukan beton yang benar. Proses penuangan harus dilakukan dengan cepat sehingga adukan beton selalu dalam kondisi plastis dan dapat mengalir dengan lancar sampai ke rongga antara tulangan. Penuangan ini mulai dari sudut-sudut bekistin terendah. Adukan beton tak boleh dimasukkan ke bekistin dengan jarak lebih dari 2 meter. Jika melebihi jarak maksimum 2 meter, maka dapat mengakibatkan segregasi. Gunakan treming atau corong bila jarak melebihi tinggi maksimum. Pemadatan dilakukan segera setelah proses penuangan selesai dilakukan dan adukan beton masih dalam keadaan plastis. Pemadatan bisa dilakukan dengan menusuk-nusuk tuangan beton atau dengan penggetaran. Saat ini sudah tersedia alat bantu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat proses pemadatan beton. Alat bantu yang disebut vibrator beton atau concrete vibrator ini mampu menghasilkan getaran keseluruhan permukaan beton pada radius tertentu sehingga adukan beton benar-benar padat tanpa ruang udara yang terjebak.